Selamat pagi jemaat yang dikasihi Kristus, puji syukur pada Tuhan yang kita dapat berjumpa kembali pada hari ini. Praise the Lord that we can see each other again. Let us prepare our heart and mind to come to His holy presence with meditation and prayer. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke hadirat yang kudus dengan bermeditasi di dalam doa. Mari kita mulai. Call to worship is taken from the book of 1 Peter chapter 1 verse 3 and 4. Ayat untuk mengawali ibadah kita pagi hari ini diambil dari kitab 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 3 sampai 4. Demikian bunyinya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu penghidupan yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita buka ibadah kita dengan pujian penghormatan baginya. To God be the glory. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Let us praise and worship Him.
Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan sembah dan kemuliaan hanya bagi-Mu saja ya Tuhan. Layakkan kami ya Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami ingin menyatakan rasa syukur kami dengan memuji-muji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan dan perlindungan-Mu sampai pada saat ini, di mana kami dapat kembali lagi beribadah tanpa kurang suatu apa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dan atas segala berkat yang tak terhitung yang telah Engkau berikan pada kami. Ya Tuhan, sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami agar kami siap mendengar firman-Mu ya Tuhan. Urapi dan kuasai pendeta Paul yang kami menyampaikan firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikannya dapat menjadi berkat dan panduan bagi kami semua untuk menjalankan hidup kami hari demi hari ya Tuhan. Berkati dan sertai seluruh jemaat dimanapun mereka berada. Satukan hati kami semua dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kami dapat sungguh-sungguh merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya ibadah kami ini berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memuji Tuhan lagi dengan pujian Beautiful Savior. Nama Tuhan Yesus sungguh indah, nama di atas segala nama. Biarlah semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Mari kita puji dan sembah Dia.
Silakan Pendeta Paul untuk berdoa syafaat dan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the song, The Name of Jesus. We thank you, Heavenly Father, for inviting us to come into your house to worship you. Bapa dalam surga, terima kasih atas kebaikan-Mu, penjagaan-Mu di dalam hidup kami di hari-hari yang lampau. Thank you, Heavenly Father, for your providence and your protection over our lives in the days past. Bapa, kami bersyukur Engkau memenuhi semua kebutuhan kami. We thank you, Father, for meeting all our needs. Kami bersyukur Tuhan memberikan kepada kami kekuatan sewaktu kami lemah. We thank you for giving us strength when we feel weak. Kami juga bersyukur Engkau menunjukkan jalan-Mu tatkala kami bingung dan tersesat. We are also thankful to you, Father, for showing us the way whenever we are confused and lost. Bapa, terima kasih Engkau senantiasa beserta dengan kami. We thank you, Father, for your continuous presence in our lives. Kami pun menengok ke belakang. Kami juga mengakui kami orang-orang berdosa, sudah berdosa kepadamu. Father in heaven, when we look back, we also must admit that as sinners, we have sinned against you. Kami datang memohon, ampunilah dosa kami. So we come to you, Father. Please forgive us our sins. Hapus dosa kami dengan darah-Mu.
basuh kami kembali, sehingga kami boleh bersih di hadapan-Mu. So we pray, Father, please forgive us our sins. Please wash us clean once again with your blood, that we may be clean before you. Bapa, kami pun menaikkan syukur kepadamu. Engkau sudah beserta dengan kami di dalam hidup kami. Kami juga datang kepadamu, menaikkan doa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Father, we thank you for being with us. And now we want to pray, Father, for our brothers and sisters who are ill. Kami mengingat Tante Lydia. Kami memohon jamahlah Tante Lydia. Berilah kepadanya kesembuhan supaya Tante Lydia kembali sehat. We pray for Tante Lydia. May you touch her and heal her so she shall be well again. Kami pun mengingat Tante Agnes. Berilah kepada Tante Agnes kesembuhan dan biarlah Tante Agnes boleh kembali sehat. We remember Tante Agnes. Please heal her that she will be well again. Bapa, kami juga berdoa bagi tetangga kami di gereja, seseorang bernama Norma. Kami berterima kasih, operasi di otak telah berjalan dengan baik. Kami memohon penyembuhan baginya. We pray, Father, for our neighbor here by the name of Norma, who had a brain surgery last week. We pray, may you continue to heal her, Father, so she will be well again. Bapa dalam surga, kami juga mengingat saudara kami Dharma dan Dr. Hadi. Kami berterima kasih atas kekuatan yang telah Engkau berikan kepadanya. Teruslah sembuhkan mereka supaya mereka sehat kembali. We also pray, Father, for our brothers Dharma and Dr. Hadi. We thank you for the strength that you have given them, for healing after healing that you have given them. May you continue to heal them, Father, so they will be well. Kami pun berdoa bagi saudari Stephanie dan juga Mira. Kami memohon biarlah tangan-Mu terus menopang mereka, menjamah mereka, menyembuhkan mereka. We also pray for our sisters Stephanie and Mira. May your hands continue to uphold them, to touch them, and to heal them. Kami pun mengingat saudari kami Herwi dan saudara kami Pendeta Tony Moniaga. Jamahlah mereka, berilah kesembuhan kepada mereka. And we also remember our sister Herwi and our brother Pastor Tony Moniaga. May you touch them and heal them, Father. Kami juga mengingat Tante Yuni dan juga hamba-Mu ini. Biarlah Engkau terus menyembuhkan kami sehingga kami sehat karena Engkau menyembuhkan kami. We pray, Father, for our sister Tante Yuni and also for me, your servant. May you continue, Lord, to touch us and to heal us. Kami juga mengingat Om Johnny dan juga our sister Berta. Terima kasih Tuhan sudah menyembuhkan mereka. Teruslah pulihkan mereka sehingga mereka makin hari makin sehat. We also want to thank you, Father, for healing our brother Om Johnny and also our sister Berta. May you continue to strengthen them so they will be healthier, Father. Bapa, sekarang kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengarkan. Heavenly Father, now we are ready to read your word and to listen to your word. So we pray, please speak to us. We are ready. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of Jesus, our Lord and our Savior, we all pray. Amen.
Sebelum saya memulai, saya ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan putri kami. Before I start, I want to just give thanks to God for what He has done in the lives of our daughter and her husband. Saudara, mereka suami istri pergi mendaki Gunung Baldy 2 hari yang lalu, atau kemarin sebetulnya. A couple of days ago, she and her husband decided to climb up Mount Baldy. Saudara, maksud mereka berangkat kira-kira tengah malam, jam 12. Mereka hanya akan berada sekitar beberapa jam, jadi dalam waktu 8 jam sudah bisa kembali ke rumah. They plan on going to the mountain. They plan to leave midnight and be back maybe about 8 o'clock. Nah, tapi saudara-saudara, ternyata mereka itu sewaktu mau turun gunung, mereka tersesat. But what happened was they got lost when they climbed down the mountain. Saudara, perjalanan yang seharusnya 8 jam pulang balik menjadi 15 jam. The trip that was supposed to take place for only 8 hours ended up 15 hours. Jadi selama sekitar 7-8 jam mereka berputar-putar di atas gunung, tidak menemukan jalan. So for about 7 to 8 hours they were lost. They were just wandering up in the mountain, trying to find their way down. Tapi mereka terus berdoa, memohon Tuhan untuk menuntun mereka kembali. But they prayed and asked God to lead them back. Dan puji Tuhan, Tuhan menuntun mereka kembali. And by the grace of God, and we thank God that God brought them back home safely. So, saudara, dimanapun kita berada, disitulah Tuhan berada. Wherever we are, God is there with us. Di atas gunung atau di lereng gunung, Tuhan berada bersama dengan kita. Be it on the mountaintop or be it in the valley, God is there with us. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 27, and we are going to read from Matthew chapter 27. Matius pasal 27 ayat 1 hingga ayat 5, verse 1 to verse 5. Saya hanya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia. I will only read this in Indonesian. Matthew chapter 27, verse 1 to verse 5. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Verse 2, mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Verse 3, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Verse 4, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Verse 5, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Saudara, tema pada pagi hari ini adalah jangan sampai kehilangan langkah yang terakhir. The theme of today's message is don't miss the last step. Saudara, kita ini adalah manusia yang tidak sempurna. We are all imperfect human beings. Dan sebagai manusia yang tidak sempurna, kadang kita melakukan kesalahan. And as imperfect human beings, sometimes we make mistakes.
Dan karena itu kita merasa bersalah, and consequently we feel guilty. Nah saudara, itu sebab penting bagi kita untuk mempelajari dari firman Tuhan bagaimanakah seharusnya sikap kita menghadapi rasa bersalah itu. It is therefore important for us to learn from the scripture how we should deal with guilt. Nah saudara-saudara, kita akan mempelajari tentang bagaimana menghadapi rasa bersalah itu dari peristiwa yang menimpa Yudas. And we shall learn some lessons about how we should face guilt from the story of Judas. Saudara, kita tahu Yudas adalah salah seorang murid Tuhan Yesus. We all know that Judas was one of the 12 disciples of Jesus. Kita juga tahu karena ambisinya, dia ingin menjadi tangan kanan Yesus, raja orang Yahudi. And we know that he had an ambition to be the right-hand man of Jesus, the King of the Jews. Betapa kecewanya dia sewaktu dia akhirnya menyadari bahwa Yesus tidak bermaksud menjadi raja duniawi. How disappointed and disillusioned he was when he learned that Jesus had no intention of becoming a worldly king. Itu sebab di dalam kekecewaan dan disilusinya dia mengkhianati Yesus. And that's why in his or out of his disillusion and disappointment, he betrayed Jesus. Dia memberitahukan kepada para imam-imam kepala dan tua-tua di manakah Yesus berada pada malam hari itu supaya mereka bisa menangkap Yesus. He divulged the information to the high priest and the elders where Jesus would be that evening so they could safely arrest Jesus. Nah saudara, sewaktu para imam kepala memutuskan untuk menghukum mati Yesus, Yudas tersentak. But when he found out that the priest and the elders have made a decision to convict Jesus to death, he was shocked. Saudara, meskipun tidak dikatakan di Alkitab, kenyataan dia memang tidak bisa menerima keputusan itu, membuktikan dia tidak menduga bahwa mereka akan membunuh Yesus. The fact that he could not accept that decision show that he was not expecting them to actually execute Jesus. Mungkin dia beranggapan para imam kepala akan menghukum Yesus, tapi tidak sampai membunuhnya. Perhaps he thought they would sentence him, perhaps imprison him, but he did not think that they would actually kill him. Itu sebab Alkitab berkata dia menyesal. And that is why from the Gospel of Matthew we learn that he was full of remorse. Di dalam penyesalannya dia kembali bertemu dengan para imam kepala dan menyerahkan uang itu seolah-olah dia ingin membatalkan perjanjiannya dengan mereka. In his remorse, he went to the temple to meet with the high priest and the elders. And he told them that he wanted to return the money that he took from them, the 30 silvers. And by returning the money as if he wanted to cancel his agreement. Dan mungkin maksudnya adalah dengan dia memberikan uang itu kembali, dia berharap para imam kepala akan mengubah keputusan untuk menghukum mati Yesus. And perhaps he was expecting that by returning the money, by canceling the agreement that he had made with them, he hoped that they would also rescind the decision that they had made for Jesus to die. Tapi mereka bergeming. Mereka tidak mau mengubah keputusan itu. But they stood their ground. They did not want to change their decision. They still wanted to convict Jesus and execute him.
Nah, saudara, pertanyaannya adalah sekarang, mengapakah sampai Yudas memutuskan untuk membunuh diri? The question is now, why did Judas decide to commit suicide? Nah, saudara, untuk mengerti lebih dalam tentang apa yang terjadi, mari kita belajar sedikit tentang rasa bersalah. To gain more understanding to what actually happened. So, let's learn a bit about guilt. Saudara, saya ingin saudara mengingat beberapa kata ini. I would like you to pay attention to several words that I like to mention to you. Pertama adalah rasa bersalah dan penyesalan. First are the words guilt and remorse. Kedua adalah kata rasa bersalah dan dosa. Secondly, the words guilt and sin. Dan ketiga, kata rasa bersalah dan pertobatan. And thirdly, the words guilt and repentance. Saudara, kita harus memisahkan rasa bersalah dari penyesalan. We have to distinguish the word guilt from remorse. Saudara, rasa bersalah tidak selalu membawa kita kepada penyesalan. You see, guilt does not always lead us to remorse. Kadang kita tahu kita telah melakukan kesalahan, tapi kita tidak menyesal. Kenapa kita tidak menyesal? Sebab kita merasa puas melakukan kesalahan itu. There are times we know that we have done wrong, that we are guilty, but we have no remorse because we feel that what we did is justified, is the right thing to do, is the right payment that we have to make to the person who did something to us. Jadi sekali lagi saudara, rasa bersalah tidak selalu membuat kita menyesal. So once again, guilt does not always lead us to remorse. Saudara, Yudas tahu dia bersalah dan Yudas merasa bersalah. You see, Judas knew that he had done wrong, therefore he felt guilty, and he also felt remorse. Kedua, saudara, kata rasa bersalah dan dosa. Secondly, the words guilt and sin. Saudara, sudah tentu kita tahu bahwa tidak semua kesalahan adalah dosa. We all know that not all mistakes or guilt are sin or sinful in nature. Saudara, kita bisa membuat kesalahan, berjanji. Apakah itu berdosa? Sudah tentu ya tidak. We can make a mistake, for example, in making an appointment. Different hours. So we come late or we don't show up. Did we commit sin? Of course not. Tapi saudara, kebalikannya juga betul. But the opposite is equally true. Saudara, kadang-kadang dosa yang kita perbuat tidak membuat kita merasa bersalah. Sometimes we don't feel guilty even though we know that we have committed sins. Saudara, berapa banyak orang yang hidup di dalam dosa dan bebas dari rasa bersalah? We know there are so many people who live in sin, but they feel no guilt whatsoever. Saudara, apakah semua perampok merasa bersalah?
sewaktu merampok atau hidup di dalam profesi sebagai perampok? Are all robbers feel guilty for the sin they have committed robbing people? Belum tentu, saudara. Not necessarily. Apakah kita selalu merasa bersalah sewaktu kita berdosa? Tidak. So it's clear that we don't always feel guilty when we commit sin. Kita bisa merasionalisasi, kita bisa mematikan suara hati kita sehingga kita tidak merasa bersalah. We can rationalize our action and we can suppress our conscience that in the end we feel no guilt whatsoever, even though we know we have sinned. Yudas tahu dia berdosa dan dia merasa bersalah. Judas knew that he had sinned and he felt guilty over what he did. Saudara, yang ketiga, thirdly, kata rasa bersalah dan pertobatan. The words guilt and repentance. Saudara, pertobatan adalah berhenti dan berbelok arah. Repentance is to stop and to turn. Dan saudara, sewaktu kita bertobat, kita akan membayar kembali apa yang telah kita ambil. Kita akan mengembalikannya. And when we repent, we also make amends. We pay back what we have taken. Dan kita pun, jika memungkinkan, meminta maaf kepada orang yang telah kita rugikan atau lukai. And whenever possible, we also ask for forgiveness from the person that we have wronged. Saudara, seharusnya Yudas melakukan ini. And this was what Judas should have done. But he did not do. Saudara, Yudas tidak bertobat. Judas did not repent. Seharusnya saudara, dia menghentikan langkahnya menuju ke tempat dia menggantung diri. He should have stopped his steps while he was walking toward wherever it was that he wanted to hang himself out. Yang dia seharusnya lakukan adalah setelah berhenti melangkah, dia harus berputar, berbelok arah, datang kepada Tuhan Allah, datang kepada Yesus, dan meminta ampun. What he should have done was, he should have stopped, and then turned, and then he should have gone to God and to Jesus and asked for his forgiveness. Ini yang tidak dilakukan oleh Yudas. Saudara, Yudas merasa bersalah dan dia menyesal. Judas felt guilty and he had remorse. Judas merasa bersalah dan tahu dia berdosa. Judas felt guilty and he knew he had sinned. Tapi sayangnya saudara, rasa bersalah Yudas tidak membawanya kepada pertobatan. But unfortunately, his guilt did not lead him to repentance. Singkat kata, Yudas kehilangan. Dia tidak mengambil langkah terakhir itu. Simply put, Judas missed that last step.
Pertanyaannya mengapa? The question is now why? Dia pasti tahu tentang pertobatan. He surely knew about repentance. Dia mendengar Yesus berkhotbah tentang pertobatan. He surely had heard Jesus preach about repentance. Dia melihat Yesus mengampuni Matius, pemungut cukai. Yesus juga mengampuni Zakheus, pemungut cukai. He knew Jesus forgave Matthew, a tax collector. Jesus forgave Zakheus, another tax collector. Tuhan Yesus mengampuni perempuan Samaria yang hidup di dalam dosa. Jesus forgave the woman at the well in Samaria. She was living in sin, as we know. Jadi begitu banyak contoh Tuhan mengampuni orang yang berdosa. So you see, he had sinned. Jesus forgave so many people who live in sin. Pertanyaannya, mengapakah dia tidak melakukannya? Mengapakah dia tidak menjadi seperti Matius, tidak menjadi seperti Zakheus, tidak menjadi seperti perempuan di Samaria itu, meminta pengampunan Tuhan? The question is, why didn't he take the same steps as Matthew, as Zakheus, as that woman at the well, coming to Jesus and ask for his forgiveness? Meskipun Alkitab tidak mengatakannya, saudara, tapi saya kira kita bisa mereka-reka kenapa. Even though the Bible does not give us the information, but I think we can perhaps guess why he did not ask for forgiveness from Jesus. Saudara, besar kemungkinan Yudas merasa dia sudah tidak dapat lagi diampuni. Most likely, Judas thought that he was beyond forgiveness. Dia melihat dirinya sebagai salah seorang murid Yesus. He saw himself as one of the disciples of Jesus. Kemudian dia mengkhianati Yesus. But then he betrayed Jesus. Dan bukan hanya itu, pengkhianatannya menyebabkan Yesus akan harus disalib. Not only that, but he knew that his betrayal would lead to the execution of Jesus on the cross. Saudara, dia tidak bisa membayangkan melihat Yesus di kayu salib. You see, most likely he could not bear to think that he had to see Jesus up on the cross. Dia tidak bisa melihat perbuatannya lah yang telah menggantung Yesus di kayu salib. In other words, he could not see himself as the one responsible to actually bring Jesus up to the cross. Itu sebab, saudara, Yudas beranggapan lebih baik dia mati. And that is why he thought he had better die. Tidak ada lagi pengampunan baginya. He really believed he was beyond redemption. He was beyond forgiven. Saudara, kita pernah membuat kesalahan. We all have made mistakes. Saudara, tentu kita mesti menyesali. We should feel remorse for what we did. Kita juga perlu mengakui bila kita telah berdosa, meskipun kita tidak merasa bersalah. We must also admit it that if we have sinned, even though we don't feel guilty over it. Tapi terpenting adalah yang ketiga, saudara. Kita mesti bertobat. But what's important is that we must repent.
Saudara, obat atau solusi terhadap rasa bersalah adalah pertobatan. You see, the cure for or the solution to guilt is repentance. Jadi saudara, izinkan saya memberikan beberapa masukan praktis di sini. Now please allow me just to share with you some practical steps here. Jika kesalahan kita membuat orang lain merugi atau menderita, kita harus meminta maaf. Dan kita harus kalau memungkinkan membayar ganti rugi. If our mistakes cause pain or loss in others, we should apologize and we should make restitution. Jangan kita berkata, selama saya sudah akui di hadapan Tuhan, ya sudah selesai. We cannot say, well, as long as I have confessed it to God, that's fine. That's the end of it. Tidak, saudara. Siapa yang telah kita rugikan, siapa yang telah kita lukai, itulah orang yang kita harus hampiri untuk meminta maaf darinya. But from whoever we have actually taken advantage of, hurt, or caused any kind of harm, we should go to that person and ask for their forgiveness and make restitution. Kedua, saudara, jika kesalahan kita adalah dosa atau mengandung dosa di dalamnya, kita mesti mengakuinya di hadapan Tuhan. Tidak soal kita merasa bersalah atau tidak. If our mistakes are sins or have sins or elements of sin in it, we must confess it to God, whether or not we feel guilty. Saudara, jangan gunakan rasa bersalah sebagai ukuran apakah kita mesti mengakuinya di hadapan Tuhan. Do not use guilt to determine whether or not we should come to God and ask for His forgiveness. Gunakan firman Tuhan. We must use the Word of God. Jika dalam firman Tuhan dikatakan itu adalah dosa, maka itu adalah dosa. If the Bible calls it a sin, then it is a sin. Tidak soal kita merasa bersalah atau tidak. So if the Bible calls it a sin, we should confess it as a sin and ask God's forgiveness for it, regardless or not, we feel guilty or not. Ketiga dan terakhir, jika kesalahan kita sebegitu besarnya, yakinlah Tuhan lebih besar daripada kesalahan kita. If our mistakes are so big, rest assured that God is bigger than our mistakes. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, kasih Tuhan akan lebih besar lagi untuk mengampuni kita. It doesn't matter how big or how serious our sins were. The love of God is bigger than our sins. That He can always dispense forgiveness to us. Saudara, banyak orang berkata begini, saya tahu Tuhan sudah mengampuni saya percaya itu. Tapi saya tidak bisa mengampuni diri saya. I know some people sometimes say this. I know God has forgiven me, but I cannot forgive myself. Saudara, kalau kita berkata begitu, itu berarti kita belum sungguh-sungguh menerima pengampunan Tuhan. If we say that, it simply means that
we have not really completely internalized God's forgiveness. Sebab jika kita tahu Tuhan sudah mengampuni kita, tidak ada seorang pun yang dapat kembali menuduh atau menghukum kita. So you see, if God has forgiven us, there is no one on earth who can tell us that you are to be condemned and that you have not been forgiven. Tidak, saudara. Jika Tuhan sudah mengampuni kita, kita mesti menerima sepenuhnya bahwa kita sudah diampuni. So if we believe that God has forgiven us, we must also believe that we are forgiven. Oh, betapa seringnya kita hanya pegang satu dan melepaskan yang satunya. How often it is for us just to cling to one and let go of the other. Dua-duanya mesti sama dan ada. You see, these two must be present. Jika kita berkata Tuhan mengampuni kita, maka itu berarti kita telah diampuni. You see, if we say God has forgiven me, it must then follow that we are forgiven. Kita mungkin harus membayar harga. Kita mungkin harus masuk penjara. Kita mungkin harus membayar ganti kerugian. Tapi Tuhan sudah mengampuni kita. Itu tidak berubah. We may still have to pay restitution. We may have to go to prison for what we did. We must perhaps make some payments to pay back what we have taken from others. But as far as our standing before God is concerned, we have been forgiven. Saudara, Tuhan lebih besar daripada kesalahan kita. God is greater than our mistakes. Kasih Tuhan lebih besar daripada dosa kita. The love of God is greater than our sins. Dan satu hal lagi, saudara. Rencana Tuhan berada di atas kesalahan dan dosa kita. But one more important thing that we need to know. God's plan is over and above our mistakes or our sins. Saudara, meskipun apa yang dilakukan Yudas salah dan berdosa, tapi tetap Tuhan memakainya menjalankan roda rencananya, yaitu keselamatan bagi umat manusia. Be that as it may, that what Judas did was wrong and sinful, but still, over and above his mistake and his sin, there was that plan of God riding over it, the plan of salvation. Yesus disalib, mati untuk dosa-dosa kita. Jesus was crucified, and through his death, he died for all our sins. Kita tidak selalu bisa melihatnya, tapi kita mesti percaya bahwa rencana Tuhan bukan saja berjalan di atas hal-hal yang baik yang kita lakukan, tapi rencana Tuhan juga berada dan berjalan di atas hal-hal yang buruk yang kita lakukan. We must believe that the plan of God is not only riding over and above all the good things that we do, but the plan of God is riding over and above even all the bad things that we do.
Jadi saudara, tidak ada alasan untuk kita berkata tidak ada harapan. So you see, there is no reason for us to say no hope. Ada harapan. There is hope. Hope, harapan apa? What kind of hope? Bahwa rencana Tuhan tetap berjalan di atas kesalahan dan dosa saya. Hope that the plan of God, that the work of God, that the will of God continues riding over and above our mistakes and our sins. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga, inilah kami, orang-orang berdosa. Bapa, kadang kami malu melihat dosa yang sudah kami lakukan. Here we are, our Heavenly Father. At times we are so ashamed to look at all the sins that we have committed. Bapa, terima kasih. Engkau tetap memanggil kami dan mengampuni kami. Thank you, Father, for still calling us and for forgiving us. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Come home, come home, ye who are weary, come home, earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling. Sinner, come home, come home, come home. Ye who are weary, come home. Jesus is calling, calling, oh sinner, come home. Dimanapun saudara berada, jika saat ini Tuhan memanggil saudara pulang, kembali kepadanya, membawa dosa saudara kepadanya, dan memohon agar Dia mengampuni dosa saudara, datanglah, bawalah dosa saudara. Wherever you are right now, if now God is calling you to come home and to bring your sin home to Him, please come home. Bring your sin before Him. Ingat, Dia lebih besar dari kesalahan kita. Remember, He is greater than our mistakes. Dia lebih besar, kasih-Nya lebih besar daripada dosa kita. And His love is greater than our sins. Dan ingat, rencananya tetap berjalan bahkan di atas kesalahan dan dosa kita. And always keep this in mind, that His plan continues to ride over and above our mistakes and our sins. So please come home.
please come home. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amen. Terima kasih Pendeta Paul untuk firman Tuhannya. Kita semua tidak terlepas dari berbuat kesalahan ataupun berbuat dosa, tetapi kita ingat seperti tadi dikatakan bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada dosa kita. Jadi marilah kita datang pada Tuhan selalu untuk mohon pengampunannya. Yeah, we made mistakes and sometimes sin, but remember that His love is greater than our sin. So let always come to Jesus, let always come to Him and ask for His forgiveness. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha penyayang dan maha pengampun. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Stacy Long.
Thank you, Stacy. What a beautiful song. Ya, darah Yesus yang telah menebus dosa-dosa kita. Dia telah berkorban bagi kita semua. Kiranya pengorbanan Dia tidak sia-sia. Saya ingin mengundang Pendeta Paul untuk perjamuan kudus. Saya meminta kepada majelis untuk maju dan melayani perjamuan kudus. I'd like to ask the deacons to come up and to serve the table of the Lord. Saudara-saudara, kita nanti akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. We will be partaking the Holy Communion. Saudara, roti melambangkan tubuh Yesus. The bread is a symbol of the body of the Lord, dan darah melambangkan darah Yesus. And the wine is a symbol of the blood of Jesus. Saudara, tidak ada yang lebih besar daripada tubuh dan darah Yesus. Nothing is greater than the body and the blood of Jesus. Dosa kita, kesalahan kita tidak akan pernah lebih besar daripada tubuh Yesus dan darah Yesus. Always keep this in mind. Our mistakes, our sins are never greater than the body and the blood of Jesus. Firman Tuhan berkata, sebab itu apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed,
took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Marilah sekarang kita memakannya. Saya meminta Diakon Hari untuk berdoa. Terima kasih Bapak atas pengorbanan Tuhan Yesus. Kami semua menandakan kami ditebus dosa-dosa kami. Ada pengampunan padamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dengan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Marilah kita meminumnya. Saya meminta Diakon Joseph untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih lagi sekali kami boleh ada di sini di rumahmu untuk mulai anak. Juga Tuhan kami diingatkan dalam aku dari baru kami minum melakukan anakmu yang tunggal Yesus Kristus yang telah menghapus dosa kami. Terima kasih dan sekali lagi Tuhan dalam anakmu yang tunggal Yesus Kristus yang telah mati di salib dan bangkit lagi di hari ketiga. Amin. Amin. Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Mari kita berdoa. Let us pray. Biarlah kemanapun kami pergi, kami membawa tubuh Yesus yang sudah disalibkan di dalam hidup kami untuk memberitakan pengampunan dosa yang Engkau sudah lakukan dan berikan kepada kami. We pray, Father, wherever we are, wherever we go, may we always bring the crucified body of the Lord Jesus in us to proclaim the forgiveness of sin that God has given us. Dan biarlah kemanapun kami pergi, kami pun juga membawa tubuh Yesus yang sudah dibangkitkan untuk memberitakan bahwa ada hidup yang kekal bersamamu di sorga. And wherever we are, may the resurrected body of the Lord Jesus be in us to proclaim that there is eternal life with God in heaven. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
We thank you, Lord. In the name of Jesus, we all pray. Amen. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pembawakan pujian Count Your Blessings, hitung berkatmu. Kiranya lagu ini mengingatkan kita bahwa Tuhan kita baik, kita jangan suka menggerutu, berkatnya selalu berlimpah, tak dapat kita hitung, tak dapat kita bayar. Udara, matahari, bulan, bintang, semuanya saudara. May this song reminds us of how good God is. So stop complaining. You have to remember how His abundant blessings, things that we cannot buy, the air that we breathe, the sun, the moon, the star, His wonderful creation. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita, Count Your Blessings. Count on many
Mari kita menerima berkat Tuhan. Let us receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. And may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus, from now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Minggu ini tidak ada yang berulang tahun, ya, sudah diborong minggu lalu, jadi no birthday this week. Okay. Jadi kita akan akhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami tadi. Kiranya ibadah kami menyenangkan dan berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah kami dengar tadi. Kami bersyukur ya Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau yang Maha Pengampun, di mana kami dapat selalu datang padamu untuk memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk rencana keselamatan-Mu untuk kami, di mana Engkau telah mati berkorban untuk menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami terus memohon belas kasihan-Mu agar Engkau dapat segera menghentikan pandemi COVID ini ya Tuhan. Kiranya Engkau terus memberi hikmat dan jalan keluar kepada para pemimpin dan juga kepada para ilmuwan agar dapat menemukan vaksin dan solusi yang terbaik untuk menghentikan penyebaran virus COVID ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami terus memohon perlindungan-Mu dan tolong kami juga ya Tuhan agar kami dapat selalu merasakan penyertaan dan kasih-Mu sehingga kami dapat menjalani masa-masa yang sulit ini dengan rasa aman dan damai daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Pakai kami ya Tuhan untuk selalu menjadi alat-Mu, menjadi pembawa kasih-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, ibadah selesai. Selamat hari Minggu.